Hari-hari ini bangsa kita kembali berduka ya. 9 jiwa terbaik telah pergi dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi akhir Agustus hingga awal September 2025. Mereka adalah Afan Kurniawan, Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, Saiful Akbar, Rusdam Diansa, Sumari, Reza Sandi Pratama, Andika Lutfi Fala, dan Iko Julian Junior. Mereka bukan sekedar nama, mereka adalah anak, sahabat, keluarga, dan bagian dari kita semua. Ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, ada yang pekerja, ada orang tua yang sehari-hari mencari nafkah, dan mereka semua berpulang di tengah riuhnya suara rakyat, di tengah harapan akan perubahan. Dan mari kita sama-sama mengirimkan doa terbaik untuk mereka semua. Semoga Tuhan menerima amal ibadah mereka, mengampuni segala hilaf, dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Dan untuk keluarganya yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan juga ketabahan menghadapi cobaan ini. Dan bagi kita yang masih ada di sini ya, semoga kehilangan ini menjadi pengingat bahwa setiap nyawa adalah berharga, bahwa aspirasi rakyat itu harus disampaikan dengan cara yang tidak merenggut korban jiwa lagi. Coba kalian bayangkan ya, sebuah jalan protokol di Jakarta, ribuan orang berdesakan, teriakan menggema, bendera-bendera tuntutan berkibar di udara, mahasiswa, buruh, pelajar, bahkan orang-orang yang hanya ikut dalam arus itu semua turun ke jalan. Di satu sisi, ini adalah wajah demokrasi yang hidup, tapi di sisi lain muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya mengendalikan gerakan ini? Apakah suara rakyat ini benar-benar murni? Atau ada kekuatan lain yang sengaja memanfaatkan momentum ini? Hari ini aku akan mencoba membedah sedikit tentang isu panas demo yang dituding ditunggangi oleh elit busuk yang mungkin berusaha untuk membuat Indonesia menjadi kacau. Kita akan telusuri data, kronologi, dan juga bagaimana publik sebaiknya menyikapinya agar tidak mudah terprovokasi. Di awal ya, ada demo besar yang meledak di akhir Agustus hingga awal September 2025. Itu bukan tanpa alasan. Tagar Indonesia Gelap itu menjadi trending di media sosial, dan bayangkan saja, dalam waktu kurang dari 24 jam lebih dari 14 juta cuitan memenuhi jagat maya. Menurut analisis data di platform X, 81% dari percakapan itu bernada negatif terhadap pemerintah. Angka ini menunjukkan besarnya keresahan publik terhadap pemerintahan. Isu yang dibawa pun juga beragam, mulai dari pengurangan anggaran program makan bergizi gratis, kenaikan tunjangan untuk pejabat, mahalnya biaya hidup, sampai dengan desakan perbaikan kinerja aparat. Mahasiswa, buruh, dan juga masyarakat sipil merasa harus turun ke jalan. Dengan kata lain, aspirasi awalnya itu murni, sebuah reaksi spontan terhadap kondisi yang memang jelas sangat menekan. Namun seperti banyak demo besar di Indonesia, jalannya ternyata tidak semulus itu. Jadi tanggal 28 Agustus kemarin ya, ada ribuan massa mendatangi gedung DPR. Aksi dimulai dengan damai ya, kayak seperti biasanya, orasi, nyanyian, bahkan aksi-aksi teatrikal mahasiswa juga ada. Tetapi situasi berubah ketika sebagian massa mencoba memanjat pagar DPR dan aparat akhirnya merespon dengan gas air mata dan juga water cannon. Dari titik itulah kericuan mulai menjalar. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.195 orang ditangkap, termasuk pelajar SMA hingga mahasiswa. 55 orang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan media internasional seperti BBC dan juga The Guardian itu melaporkan adanya korban tewas, luka berat, dan juga orang hilang dalam kerusuhan yang merembet ke berbagai kota. Ya mungkin kota yang ramai seperti Jakarta, Makassar, Solo, Surabaya, dan juga kota-kota lainnya. Yang awalnya suara rakyat malah berubah menjadi adegan chaos, mulai dari penjarahan minimarket, pembakaran ban, bentrokan fisik, dan lain-lainnya. Dan pertanyaannya, siapa yang mendorong transisi ini? Apakah benar ini murni spontanitas massa, atau memang ada tangan yang memang tidak terlihat? Disinilah muncul klaim bahwa demo itu ditunggangi. Salah satu orang yang membuat konten tentang ini adalah Guru Gembul ya, fun fact ya. Beliau ini adalah salah satu idolaku sih sebenarnya. Makanya suka dengan konten-kontennya yang keren-keren menurutku, karena beliau itu sangat berani menyuarakan apapun, yang bahkan menurutku sih terlalu berani aja sih. Dan aku suka dengan manusia-manusia seperti beliau.
Jadi Pak Guru Gembul itu menyatakan demo kali ini tuh terasa aneh. Jadi tidak ada toko yang jelas, tidak ada komando yang konsisten, dan juga tuntutan meluas tanpa koordinasi. Menurutnya, ada kemungkinan besar bahwa aksi ini diarahkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari elit politik dalam negeri maupun bahkan kepentingan asing. Logika ini muncul karena beberapa tanda mencurigakan. Yang pertama adalah ketidakhadiran pemimpin aksi yang mapan. Biasanya dalam demo besar itu ada tokoh mahasiswa, buruh, atau mungkin aktivis yang jadi wajah gerakan. Tapi kali ini tidak ada yang menonjol. Yang kedua adalah narasi liar di media sosial. Jadi kalau misalnya kalian sadar ya, itu banyak banget akun-akun anonim yang memprovokasi agar massa melakukan aksi brutal. Dan memang banyak yang udah terprovokasi, sampai-sampai ya gedung, halte, bahkan cagar budaya semuanya dibakar. Berikutnya, pergerakan cepat di banyak kota. Dan ini menurutku sulit dipercaya ya jika semua itu murni, spontan, tanpa koordinasi atau jaringan. Dengan kata lain, ada benih kecurigaan bahwa demo bukan lagi 100% milik rakyat. Dan menariknya, BEM seluruh Indonesia itu justru mengambil langkah yang berbeda. Pada 2 September 2025, BEM SI mengumumkan penundaan aksi besar. Alasannya mereka itu sudah jelas bahwa tidak ingin ditunggangi, dan para mahasiswa itu sadar ketika aksi sudah bercampur dengan provokasi, maka legitimasi gerakan mereka bisa runtuh. Ini adalah langkah cerdas. Dengan menahan diri, mereka mencoba menjaga agar aspirasi tetap murni. Karena sejarah juga sudah membuktikan banyak sekali demo rakyat yang akhirnya gagal mencapai tujuan karena dicap rusuh, anarkis, atau bahkan dituduh jadi alat elit. Aku ada sedikit analisa yang coba mari kita bedah pelan-pelan ya. Yang pertama, aspirasi awal dari demo ini tuh sudah jelas bahwa rakyat turun ke jalan karena isu biaya hidup yang makin berat, program makan bergizi gratis yang menimbulkan tanda tanya, dan juga soal tunjangan-tunjangan pejabat. Semua ini adalah masalah nyata yang memang dirasakan sehari-hari. Dan kedua, yaitu kerusuhan muncul dengan sangat cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah semuanya benar-benar spontan atau justru ada skenario provokasi yang sudah disiapkan. Ketiga, tidak ada komando tunggal di lapangan. Jadi kondisi ini tuh membuat massa itu mudah diarahkan oleh pihak luar yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Keempat, keputusan BEM SI untuk menunda aksi justru jadi bukti kesadaran bahwa mereka mungkin melihat tanda-tanda adanya pihak yang mencoba menyusup dan juga menunggangi gerakan kita semua. Dari sini kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya, bahwa yang pertama, demo yang awalnya murni lahir dari keresahan rakyat, dan juga ada indikasi bahwa gerakan ini bisa ditunggangi pihak lain. Tapi sampai sekarang bukti siapa yang menunggangi juga masih belum jelas. Tidak ada publik yang benar-benar bisa menunjukkan nama elit atau mungkin partai atau bahkan mungkin negara yang terbukti mengendalikan ini semua. Artinya sederhana, kita harus hati-hati dalam menerima narasi. Bisa saja benar ada infiltrasi, tapi bisa juga label ditunggangi itu sengaja dipakai untuk melemahkan dan juga mendelegitimasi suara rakyat. Kalau kita tarik ke sejarah, tudingan seperti ini bukan hal baru. Contohnya mungkin 98 aksi mahasiswa dituduh ditunggangi kepentingan asing, 2019 demo RUU KUHP juga disebut ada provokasi yang terselubung. Terus 2020 gelombang tulak Omnibus Law itu ya mendapat cap ada yang menggoreng juga. Jadi ya setiap kali rakyat marah selalu ada narasi ini bukan suara murni, ini ditunggangi. Bisa jadi sebagian benar, tapi seringkali narasi ini juga sering dipakai oleh pihak-pihak penguasa untuk melemahkan gerakan. Jadi di sini masyarakat juga harus kritis ya. Masyarakat juga harus pinter-pinter dalam memilih berita atau mungkin membaca berita itu. Kalian harus pinter-pinter. Jangan langsung percaya bahwa semua demo itu kotor. Tapi juga jangan langsung naif bahwa menganggap semua aksi itu murni. Mungkin kita sampai pada poin intinya dari semua itu, yaitu jangan terprovokasi. Bagi rakyat jangan mudah terpancing oleh akun-akun yang memprovokasi kekerasan, karena begitu aksi berubah anarkis, isu utama itu jadi terkubur. Yang tersisa ya cuma label negatifnya aja. Bagi mahasiswa mungkin langkah menunda aksi itu adalah contoh bagaimana menjaga integritas gerakan. Gerakan rakyat yang kuat adalah gerakan yang punya narasi jelas. Dan bagi elit politik ya, baik pemerintah maupun oposisi, janganlah menjadikan keresahan rakyat sebagai komoditas, karena rakyat bukan pion di papan catur kekuasaan.
Untuk menutup ini semua, aku mau bilang bahwa demo itu adalah hak rakyat, kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi ketika suara rakyat dijadikan kendaraan oleh elit politik yang busuk, maka yang rugi adalah semua pihak. Rakyat kehilangan aspirasi, negara kehilangan stabilitas, dan juga kepercayaan publik itu makin tergerus. Jadi, tugas kita hari ini itu sangat sederhana, tapi sangat penting. Jangan gampang percaya dengan narasi, jangan gampang terbakar provokasi. Kenali datanya, pahami faktanya, dan jaga agar demokrasi kita tidak jadi permainan elit. Karena pada akhirnya, demo sejati bukan tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana rakyat itu didengar. Jadi ya, semangat buat kalian yang lagi berjuang untuk haknya, dan kita doakan juga pemerintah segera memperbaiki dan juga mendengar semua keluhan-keluhan dari kita semua. Karena jujur, Indonesia terlalu indah untuk dihancurkan. Ya itu sih penutup yang menurutku sangat dalam banget gitu ya. Terima kasih kalian sudah nonton El Kasus, dan maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang enak didengar ya, karena ini semua adalah tanda bahwa kayak aku tuh kesal banget gitu. Karena sekarang itu semua berita di media sosial itu tentang isu-isu yang bener-bener lagi panas banget ya. Nggak tahu ini sampai kapan, tapi aku berdoa yang terbaik untuk pemerintahan gitu ya, untuk orang-orang yang lagi berjuang dengan haknya, dan bahkan aku juga merasakan karena aku sebagai rakyat juga. Dan untuk korban-korban yang meninggal, korban-korban yang ditangkap dan semuanya lah, kita doakan yang terbaik buat mereka semua. Semoga mereka semua dilindungi, dan semoga amal ibadah yang sudah meninggal dunia itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih sudah nonton El Kasus. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya, dan bye bye.